komputer. Ya. Mengerti. Jadi kalam itu syaratnya nomor 1 lafaz. Ya. Lafaz adalah gabungan dari abjad. ABCD. Ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha itu. Aksara ya. Ya, kadang-kadang disebut juga kalimah atau kata. Jadi lafaz itu kalau digabung, ada kalau bahasa Indonesia beda. ya itu bedanya bahasa Indonesia sama Arab itu. Kalau bahasa Arabnya kalimah, bahasa Indonesianya kata. Kalau bahasa Arabnya jumlah, bahasa Indonesia kalimat. Itu dulu yang menerjemahkan tuh gimana itu kok sampai saling surup. Jadi tadi sudah ya, yang pertama lafaz atau kalimah merupakan gabungan abjad yang mempunyai makna. Ya, nah, kalau lafaz ini digabung, namanya gabungan kalimah atau gabungan lafaz itu namanya murokab. Ya, jadi gabungan lafaz yang disebut murokab ini ialah yang disebut jumlah. Atau kalau bahasa Indonesia kalimat. Nah, jumlah itu syarat yang ketiga apa tadi? Punya arti. Mudah itu sempurna. Ya. Jadi kalimat itu kalau sempurna namanya jumlah mufidah. Ya. Tetapi tadi saya bilang ya kalau misalnya itu diucapkan oleh orang yang tidak waras ya atau sedang melindur atau mabuk, namanya bukan kalam lagi. Jadi kalam itu harus diucapkan dengan sadar yang disebut wadok. Kemarin ada itu sudah. Ya. Nah, sekarang Bapak, ya. khusus iki rekamannya ndak ono ya. Pas ora apik ya rekamannya. Lali aku. Heeh. Lali aku. Mulane lali. Ning Dek Ben kan kelingan wis tahu toh? Wis tahu pancen ane ya wis lali. Wis lali. Nah, apa di bulan ini saya hafal. Jadi kalam itu syaratnya 4, lafaz, murokab, mufid, wadok. Sekarang ada masalah ya. Gabungan dari lafaz itu tapi tidak mufid, tidak sempurna. Namanya apa? Bapak Amin yang pernah kan? Lupa ya. Jadi yang sudah bermakna itu namanya jumlah mufidah. Kalau yang belum mempunyai nama, belum sempurna namanya sibul jumlah. Jumlah ya. Sibul jumlah ya Pak Amin? Ya betul. Sibul jumlah. Nah, sibul jumlah itu kalau di Google ya, itu 2. Ya, lalu saya belajarnya di Google kok. Jadi ada 2. Yang pertama itu huruf jar ditambah isim. Huruf jar ditambah isim. Huruf jar itu apa saja? Kali. Ayo. Dengan seperti lila untuk bagus hafal ke wis tak start balik. Jadi kalau misalnya fi masjidun, nah, di dalam masjid fi masjidun itu belum sempurna, itu belum mufidah itu. Nah, fi masjidi bukan masjidun ya. Kalau fi kan wilayahnya kasroh ya. Nah, fi masjidi. Nah, itu belum sempurna, namanya sibul jumlah. Satu lagi yaitu dzorof ditambah isim. Dzorof tambah isim. Ya. Jadi misalnya amama masjidi. Ya. Itu di depan masjid, amama masjidi. Qobla apa? Nah, pokoknya yang pakai dzorof itu akan ada 2, ada dzorof makan, ada dzorof
zaman. Ya. Zaman. Kalau dzaraf makan itu tempat, misalnya tadi Qoblal Masjidi itu di belakang masjid. Kalau zaman misalnya Waktu. asbaha, apa Qobla. qobla itu di belakang itu tempat. Kalau Oh, kalau asbaha itu waktu subuh, misalnya gitu. Bagian belakang. Ya, jadi itu yang sibuk jumlah. Kalau Pak Priyadi ada lagi sibuk jumlah itu naat mahmud dan itu mudhof ilahi. Tapi itu saya cari di Google nggak ada. Yang ada dua itu, yaitu huruf jar ditambah isim atau huruf dzaraf ditambah isim. Itu yang sibuk jumlah. Jadi jumlah itu ada yang sempurna, yang tidak sempurna. Yang sempurna namanya jumlah mufidah. Nah, kalau diucapkan dengan sadar itu baru kalam. Sampai di sini mungkin ada yang saya bingung lagi kalau diucapkan agak. dalam syaratnya ada 4 lafaz murokab mufid wadho, itu aja. Lafaz adalah titik-titik, murokab itu ini, mufid itu ini. Kalau tidak mufidah namanya sibul jumlah. Kalau diucapkan secara sadar itu namanya kalam wadho, gitu aja. Nah, sekarang jumlah itu kalau bahasa Indonesia kalimat ya. Itu dalam bahasa Arab. Pak. Sorry. Ya. Kalam itu beda karo kolam ya. Kolam kan pakai ko. Pakai ko. Kalau kalam kan pakai kaf. Pakai kaf ya. Oh iya, ya beda ya. Ya. Jadi soalnya kan ono umpamanya, tapi bahasa Indonesia ya. Misalnya pada acara akan dibacakan kalam ilahi, itu karena di sini bukan kalam tapi kolam ya. kalam kan yo kalimat-kalimat yang lafaz murokab mufid wadho kan itu nanti itu kalam. Ya kalam berarti ya. Kalam ilahi itu karena di sini ya kalam ya. Iya. Oh iya. Nah, nek kolam sendiri, nek kolam artinya apa? Kolam apa Pak Amin? Kan apa ya? Kok nganggo kolam? Oh, jadi kalam ilahi ini nganggo kaf ya? Kaf ya. Yang ini kalau misalnya bingung, kita cari aja. Saya kan juga belajar. Ya. Kita cari di Google. Ini sudah muncul belum ini? Belum. Jadi kalau gitu. Atau ke kamus saja langsung lah daripada Google kamus. Wah, gonku lampunya mati ya. Lampunya listriknya. Mati lampunya. PLN. Nek lampu mati, lawangnya dibuka, lawane mlebu. Nek ora dibuka, sumuk. Ini belum muncul ya, sudah. Apa ini gambar sengenge? Nek dan Pak Amin mana gadis kecil cantik di. Dadah. Ini sudah ya. Kita klik kamus. Terus kita tulis kalam. Kolam. Artinya apa? Kolam. Nanti dulu, ini dulu.
Waduh, buyar cuy. Ini sinyalnya munyer terus ini. Oh, Ora ketok ya. Nah, iki Belum metu. munjernya ra ketok ya. ora. Menjelaskan Oh, mubeng-mubengnya kita. Lah iya iki agak mikir komputernya. Wah, apa ya ini? Kira gelem. Urip. Lampunya urip. Alhamdulillah. Ora gelem ya. Munyer terus sih. Nah, ini. Nah, Nah. Oh, ini kok cuma kalam. Yang digulai kalam kamu betul cuma kan seperti. Waduh, menjadi suwe ya. nek nganggo buku kae ora ono. Ah, Ono. Nah, iki kok kalam lan sing nganggo ngono wae lah. Nganggo Google tafsir. Google udah banyak. Internetnya lelet. Ya dicoba sih. Arti. Waduh, ini ora iso nulis Arab malah iki. Jadi gini ya, kalau kita tidak tahu caranya gini aja. Yang penting kita tahu carinya, apa arti. Nah, ini. Nah, ini malah salah kalam kok, perkataan kalam itu kan kalimat nih. Terutama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut KBBI. hmm. Kalau apa kalam dalam Islam ini kita ini. Nah, kalam adalah kata lafaz dengan bentuk majemuk ya. Ini tadi sebetulnya lafaz, murokab, mufidah, wadok itu sebetulnya itu. Ya ini kira-kira caranya kalau mau cari lah ya. Iya, iya. Soalnya pakai itu tadi muter terus sih. Hmm. Terus yang tadi ditanyakan apa Oh, kolam pakai pakai anu kop. malah ini malah uh, uh, share Google lagi lah. Mana ini? Ya. Ah ini kok ya kalam ini. Nah ini dia. Cuma ini belum. Hmm. Keluar layarnya. Sisi nganu repot ini. Mana nih?
Ora gelem metu. Ah, ora gelem metu. Sinyalnya lemah berarti ya. Iya. Kalau ini kelihatan ya. Ketok, Kelihatan. ketok. Nah, ini. Nah, dari kamus ada kalama atau di sini. Nah, ini berbicara, bercakap-cakap dan sebagainya. Yang penting kita tahu caranya, mencarilah di kamus gitu aja. Kalau kolam, nah, pakai, oh waduh ini. Nah, ini. Ini kok malah koyong ini gini. Karena tadi kolam kita cari. Nah, beda artinya ini kan. Memendekkan, Menggunting, memangkas, memotong, menutup. Oh, betul banget. Jadi dengan kof dan kaf kan bedanya banyak artinya. Tapi kok bisa jadi pena barang ya? Kolam kok, kolamun bisa atau pena? ya Hmm. ya. Ya. Jadi artinya bisa macam-macam. Ya. Makanya Campur banget. kalau misalnya Surat ya, dan Iqra bismika rabbikal ladzi khalaq. kolak Insana. lain lagi. Enggak, Kolak itu terusannya Pak. Khalaqal insana min khalaq. ini Aduh, hafalannya lagi. pakai Itu ini. kolam. Nah, Pena. yang mengajarkan. Dengan pena. Nah, ya. Alamal insana Nah. ya'lam. Ya, nah. Ini masih muter nih. Jadi di situ artinya pena ya. Ya pena. Enggak, kalau kolak itu makhluk ciptaan. Oh iya, pas banget. Kolak. Pakai kolak. Kolak. Kolam kok. Hah? Kolam. Kolam gon Iqra mau. Surat Iqra apa? Juga. Iqra rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min. Kolak kok ya Iqra. ini. Nah, Kolak bola bukan kolam. khalaqal insana enggak terusannya, Jar. Malam ya'lam. Ini aja. Iqra. Yang mengajarkan. Nah. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Akram. Saya agak mikir ini. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min Iqra rabbika. Sulit banget ya. Lihat. Ini ya. Nah, ayat keempat surat Al-Alaq. Nah, ini kan pakai kolam kof kolak. Nah,
Jadi bukan kolam pakai kolam. Bukan yang surat Yang ayat Al-Alaq ayat 4, Pak. Lah ya ini tuh. Al-Alaq. Al-Alaq. Alladzi alama bil kolam. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan dengan pena, betul. Nah, Kolam betul itu. pena. Di situ pena ya. Aha. Kolamun itu. Ya, kolam. Kita ini kok malah susahnya ya. Mergo nganggo bi ngarepe dadi bil kolami ya. Saya Iya. mulai ngerti toh huruf jer dikali la ilah ngalawi kan di belakangnya isim kasroh. Ini kolakok, kalau kolam yang ini kolamun. Kolamun. Ini di. Nah, ini menggunting, memangkas tadi pena, alat untuk menulis, garis panjang, tulisan dan sebagainya itu kolamun. Jadi makanya yang kalau baca yang pas itu kolak sama kolam sama kalam ya kita. Kalam sama kolam. Lanjut, jadi mengenai tadi apa? Kalam, lafaz, murukab, mufid, wadho, ya. Terus jumlah, tadi ada yang jumlah mufidah, ada yang sibul jumlah, ya. Simbol. Nah, sekarang jumlah sendiri ada dalam bahasa Arab, jumlah itu hanya ada 2 macam. Ya. Yang satu namanya jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Jadi gampangnya itu kalau jumlah ismiyah itu paling depan isim. Kalau jumlah fi'liyah paling depan fi'il. Ya. Terus yang perlu diingat kalau jumlah ismiyah itu minimal itu ada 2. Yang penting yaitu mubtada itu atau pokok kalimat ya, dan khobar. Jadi jumlah ismiyah itu minimal harus ada itu mubtada, khobar. Mungkin tambah keterangan, kata sifat dan sebagainya, tapi minimal harus ada mubtada, khobar. Kalau jumlah ya, maksudnya subjek karo predikat kan? Nah, subjek karo predikat. Kalau jumlah fi'liyah itu kalimah pertama itu fi'il. Yang kedua fa'il. Fa'il itu pelaku. Misalnya doroba zaitun. Nah, doroba itu telah memukul, zaitun itu fa'il. Jadi ada 2 itu aja. Nah, kemudian syaratnya jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Jadi mubtada itu harus rofa. Khobar juga rofa. Kemudian yang jumlah fi'liyah itu fi'il madhi itu rofa apa? Mabni, jadi bukan, tidak bisa berubah belakangnya. Tetapi fa'il harus rofa. Nah, perubahan di akhir kata itu yang namanya i'rab. Jadi yang i'rab itu pada umumnya isim.
Di sekarang ini misalnya misalnya ini kok tidak bisa muncul lagi ya. Kita di sini aja. Jadi misalnya misalnya apa ya? Allahu Ghafur. Jadi Allah Maha Pengampun. Allahu Ghafurun. Maksudnya gini, Allah itu harus rofa. Ya, karena apa? Karena ini mubtada. Jadi mubtada itu rofa. Ghafurun itu khobar. Khobar juga harus rofa. Jadi Allahu Ghafurun. Jadi huruf-huruf yang di depan ini disebut sakal. Sakal. Kalau yang di belakang ini namanya i'rab. Kalau sakal itu bisa dhammah, fathah, kasroh, jazm. Ada 4 ya sakal itu. Kalau i'rab itu juga ada 4, tapi istilahnya rofa, nasab, jar, jazm. Jadi misalnya Allahu ini sakalnya alif, fathah ya. Kemudian i'rabnya rofa, bukan dhammah tapi rofa. Meskipun tandanya dhammah. Ya. Dari sini kira-kira kan enggak apa? Kalau rumah kan memang rofa, Pak. Belum tentu Pak. Umumnya. Ya itu kalau yang mufrad, yang tunggal. Oh. Jadi i'rab itu bisa rofa, nasab, jar, jazm. Rofa itu kalau mufrad biasanya dhammah. Makanya tidak pakai istilah dhammah tapi istilahnya rofa. Nah, kalau sakal itu bagian depan itu misalnya gini ini. Sing gampang saja ini masjidun, misalnya gini aja, masjid. Jadi ma ini sakalnya fathah. Nah, mana fathah? Nah, ini sakal nih namanya. Terus sin ini sakalnya mana ini?
Aduh, salah. Mas. Nah, ini mem sakalnya fathah, sin sakalnya sukun, jim sakalnya mana nih? Soalnya ini. Nah. Oh, ini. Terus ini. Nah, jadi mem itu sakalnya fathah, sin sakalnya jasem, jim sakalnya kasroh. Lah, dal ini i'rabnya bukan sakalnya, i'rabnya rofa gitu loh. Rofa. Iya. Masjidun ya, ini memang tandanya rumah, tapi ini i'rabnya rofa. Nah, kalau mau apa ngasih nama. Jadi ini mem ini bukan apa, mem ini sakal ya, sakalnya fathah. Sin sakalnya sukun, jim sakalnya kasroh, dal i'rabnya rofa gitu loh. Oh, karena belakang. Nah, ya, ini nanti soalnya yang belakang ini nanti sangat berpengaruh dalam ilmu nahwu ini. Intinya nahwu ini sebenarnya di sini ini. Oh. Pergantian huruf di belakang ini, i'rab ini. Nah, yang di depannya tetap aja tidak ada masalah. Masjidun bisa masjidan, bisa masjidin. Nah, itu i'rab namanya. Nah, selanjutnya jadi untuk mengetahui i'rab ini harus mengetahui kedudukan kata atau kedudukan kalimat. Nah, kedudukan kalimat ini di dalam bahasa Arab ada yang mengatakan ada 10. Yang pertama itu kan wajah bahasa. Ini muncul ya gambar ini ya. Matu. Ada ya. Nah, Ada. jadi yang pertama itu mubtada. M-nya tidak muncul nih. Mau kemana? Mau pulang. Oh iya. Ya saya masih selamat jalan. Mubtada mana ini? Nah, kasih nomor aja biar agak jelas. Satu. Nah, ini. Yang kedua, khobar. Yang ketiga, isim kana. Isim kana itu ya udah ini aja lah.
Ini mungkin nganu ya bisa dicatat ini soalnya. Iya, ya. Isim kana yang keempat khobar kana. Yang kelima isim inna. Yang keenam khobar ina. Oh ya. Kemudian yang ketujuh fiil. Terus teman-temannya gimana itu? Yang kedelapan fa'il. Yang ke-9 naibul fa'il, naibul fa'il. Yang ke-10 kok lupa saya. Naibul fa'il. Wa fiil, fa'il, naibul fa'il. Yang ke-10 kok saya jadi lupa ini kayaknya. Ditunda apa, Bu? Ditunda. Ya. Kelingan dari Boke. Yang kumpul nak kelingan ya. Jadi i'rab itu tergantung dari kedudukan kata di dalam bahasa Arab itu ada mubtada, ada khobar, isim kana, khobar kana, isim inna, khobar inna, fiil, fa'il, naibul fa'il. Yang satu itu apa? Udah tua sih, ya udah nanti aja ya. Jadi kalau kalimat kata bahasa Arab itu menjadi mutada, i'rabnya apa tadi? Rofa. Jadi kalau ada kalimat jumlah ismiyah paling depan itu mubtada, nama harus rofa. Terus khobarnya itu juga rofa. Mengikuti ya. Nah, terus nanti kalau ada di depannya ada kana, itu kana itu berikutnya ada isim, ada khobar. Nah, isimnya itu rofa, khobar kananya nasab. Isim kana itu rofa, khobar kana itu nasab. Sebaliknya ina ya, kalau ada ina maka isim inanya itu nasab, khobar inanya rofa. Kalau fiil biasanya mabni kecuali fiil yang mutlak ya.
Nah, kalau fa'il pelaku, misalnya tadi doroba zaidun, nah, fa'il itu harus bentuk rofa. Nah, naibul fa'il itu pengganti fa'il. Biasanya ini pada kalimat pasif. Misalnya di duriba, kalau doroba itu telah memukul, kalau duriba itu telah dipukul. Nah, telah dipukul Khalid misalnya. Duriba Khalidun. Nah, ini rofa. Jadi naibul fa'il itu rofa. Padahal kalau dalam kalimat yang apa tidak pasif ya, itu doroba zaitun khalidan nasab ya. Tapi kalau jadi kalimat pasif, Khalid ini menjadi naibul fa'il, itu jadi rofa. Tuh. Kembali lagi ya. Jadi i'rab itu tergantung kedudukan kata kalimat. Kedudukannya itu bisa mubtada, khobar, isim kana, isim ina, khobar ina, dan sebagainya. Nah, kalau mubtada itu masih rofa, khobar juga rofa, isim kana rofa, khobar kana nasab, isim ina nasab, khobar ina rofa. Nah, contohnya gini. Allahu, kok di sini nulisnya selesai setelah mana selesai jadi mana ini namanya baru mana itu namanya. Allah. Tadi Allah apa? Ghafurun. Ghafurun. Nah, ini kalau mau memberi i'rab yang paling belakang ini Allah ini mubtada pokok kalimat. Jadi ini rofa. Ghafurun. Nah, ini khobar. Jadi ini juga rofa. Allahu ghafurun. Tapi kalau ditambah karena mana nih? Karena Allah. Mana? Karena Allah. Oh ini. Go. Nah, jadi ini ya. Kalau pertama ini Allahu ghafurun. Tapi kalau ada karena Allahu ghafurun. Ya. Jadi Allah ini jadi isim kana. Isim kana kan tadi rofa. Karena Allahu. Nah, khobarnya tadi karena Allahu ghafurun. Itu yang dimaksudnya. Jadi ini mubtada khobar itu rofa. Kalau ada kana jadi rofa nasab. Kalau ada inna, ya, inna Rofa. Ghafurur. Nah, kalau ada inna, ini bukan inna Allahu tapi inna Allah. Ini bukan ghafurun tapi ghafurun. Tetap Jadi ghafurun. isim inna itu nasab,
khobar inanya. Pak, jadi kebalikan dari kana ini. Ini yang dimaksud tadi itu. Jadi irob ini tergantung dari kedudukan atau jabatan. Jabatannya ada tadi mubtada, khobar, isim kana, khobar kana, isim ina, khobar ina, fiil, fa'il, naibul fa'il. Satunya kok bisa lupa saya. Ada 10. Nanti kita cari. Nah, Oke, dari bedanya sampai di karo sini, Pak, ya, bedanya karo amal apa nak kono? amal piye maksud? Oh, amil. Amil apa amil kuwi sing Ya. mengubah itu. Iya. Jadi ini baru kita membicarakan kedudukan kata. Amil ada lagi nanti. Kan pernah disinggung itu amil. Iya. Jadi misalnya awamilul ismi, kalau isim itu kan ada diawali dengan huruf kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka di belakangnya isim, kan gitu. Nah, kemudian ada juga amil nawasib, amil yang menyebabkan nasab, itu bisa pada fi'il mudhari'. Amil yang menyebabkan jasem, amil jasem, ada nanti. Nah ini kita baru membicarakan kedudukan kata. Jadi ya nanti ada lagi itu. Jadi kedudukan kata. Jadi kedudukan kata itu ada 10, yang satu saya lupa ya. Nah, ini yang mempengaruhi bacaan huruf akhir atau i'rab ini. Gitu. Jadi kalau kita baca Arab gundul Allah ini mesti bacanya Allahu Ghafurun. Gitu. Kalau ada awalnya kana Allahu Ghafurun. Kalau ada inna Allaha Ghafurun. Terus kalau ada yang ini 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 fiil, ya fiil tergantung dari apanya nanti. Kedudukan fiil mati apa mudhari'. Nah, itu nanti fiil mudhari' itu bisa nasab, bisa jasem, itu tergantung amilnya. Aslinya fiil mudhari' itu rofa, aslinya rofa. Bisa nasab kalau ada amil nawasib, bisa jasem kalau ada amil jasem. Terus yang kedua fa'il. Fa'il misalnya gini, doroba Zaidun Khalid, misal Khalidun. Ya, jadi atau ini biar agak ada begini. Doroba Zaidun Khalidun. Ini doroba ini fi'il madhi ya. Ini mabni. Nah, kalau Zaidun ini harus rofa. Jadi ini nah gini. Nah ini objeknya nasab. Ya. Ini Zaidun Khalid. Nah, sini. Mana ini? Nah, gini. Jadi doroba Zaidun karena ini fa'il rofa. Nah, ini maf'ul atau objek itu nasab. Jadi kita bacanya doroba Zaidun Khalidan. Nah, kalau ini jadi ini doroba ya supaya jelas. Doroba.
Nah, sekarang kalau misalnya ini bukan doroba tapi zuriba. Mana ini ke zuriba. Nah, ini zuriba. Tulisnya belum lancar. Itu termasuk lancar Bu itu. Nunuk banget ya. Ya, podo-podo kita masih sama-sama belajar lah, jadi nggak usah Zuriba. kholidun. Nah, ya. Kalau doroba zaitun kholidan. Nah, kalau ini zuriba ini zaitunnya enggak nganu, biasanya enggak dicantumkan. Nah, kalau zuriba bukan kholidan lagi tapi kholidun ini. Khobar sih ya. Nah, kenapa ini kholidun? Karena ini istilahnya naibul fa'il. Jadi telah dipukul Khalid. Kalau ini telah memukul Zaitun, yang dipukul Khalidan. Tapi kalau dipukul, telah dipukul, Khalid telah dipukul itu Khalidun. Jadi i'rab ini menunjukkan kedudukan kata sebetulnya. Ya, saya kira sementara itu dulu. Saya juga capek tadi dari Gunung Kidul baru pulang maghrib. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan. Ini tadi tulisan ada semua ya? Ada. Nah, alhamdulillah. Jelas bagus kok. Menambah Ya. wawasan lah. Nah, saya ulangi aja. Jadi kalau kalam itu terdiri dari lafaz, murokab, mufid, padok. Nah, kalau kalam lafaz yang murokab itu namanya jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu minimal harus ada mubtada khobar atau pokok kalimat dan predikat. Ya. Kalau jumlah fi'liyah itu di depannya fi'il, kemudian fa'il, dan kalau isimnya muta'addi ya ada objeknya. Jadi minimal fi'il sama fa'il itu kalau fi'ilnya fi'il lazim, misalnya saya pergi kan tidak perlu objek, nah itu sudah jumlah fi'liyah. Tapi kalau yang muta'addi harus ada objeknya, misalnya tadi itu ruba zaitun kholidan. Jadi dua macam kalimat dalam bahasa Arab hanya dua, yaitu kalimat isim dan kalimat fi'il. Kemudian i'rabnya. Jadi tadi kan misalnya masjidun, ma, sin, dim itu tandanya namanya sakal. Jadi sakal itu bisa dhammah, fathah, kasroh, jasem. Nah, kalau yang paling belakang itu bukan sakal tapi i'rab. Nah, i'rab itu rofa, nasab, jer, bukan ya.
Iya, jar jasem. Ya. Jadi kita bisa membedakan apa itu sakal, apa itu irob. Ya. Nah, irob itu kapan rofa, kapan nasab, kapan jar, kapan jasem. Itu tergantung kedudukan kalimat itu. Nah, kedudukannya itu yaitu tadi bisa mutada, bisa kobar, bisa isim kana, no kobar kana, isim ina, kobar ina, fa'il, naibul fa'il, dan yang satu nanti tak carinya saya itu itu sementara itu dulu barangkali ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Pak Widodo, ini nganu ikut tapi sambil sembunyi ini. Ya, enggak muncul. Salam Pak. Ini sedang cerita masalah kalam dan irob nih. Mungkin Pak Widodo punya nganu apa saran-saran atau tadi saya sebut kurang satu itu kok tak ingat-ingat lupa terus itu apa? Iya. Saya monitor aja Pak, belum banyak ini juga. Karena Begitu. ilmunya juga masih Ini sangat dasar loh ini. Soalnya nanti kalau enggak tahu ini mengikrob kan susah ya. Iya. Jadi tadi misalnya kalau mutada harus rofa, kobar harus rofa, fa'il harus rofa, maf'ul harus nasab dan sebagainya gitu kan. Ini mungkin sampai di sini sudah jam 9 lebih, sebelum ditutup barangkali ada yang bertanya. Mumpung ada Pak Widodo, ada Pak Amin, jadi bisa memberi penjelasan. Aku ya bingung sih kok. Masih belajar juga. Kalau yang itu kan Pak Amin sudah tahu semua itu. Yang Mau Pemenang wis nganggo topi. itu loh. ya? Pemenang wis nganggo topi. Beda kurung ngomong. Ya, kalau enggak ada Beda sakal itu mau. mungkin sampai di sini dulu ya. Saya ngantuk ini. Dari pagi itu ke Gunung Kidul ya, sampai ke pantai, sampai ke mana-mana, pulang sampai sore. Nah, kemarin itu berangkat itu Jumat jam 23. Wah, malam. Jam 23 terus ke Kaliurang. Nyoper kuwi. Orang bis rombongan dari nganu rumah sakit Aurelia piknik di Kaliurang. Piknik. Terus tidur di Jogja, paginya ke Gunung Kidul. Besok pagi naik kereta pulangnya. Kereta ya. Kereta api, tapi sekarang nggak pakai api, pakai listrik ya. Pakai diesel, bukan listrik, diesel. Matunun banget ya Pak Supri. Saya kira gitu dulu. Kita akhiri dengan kawalatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika ila anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.